Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'dal iyadi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, semoga hati kita senantiasa merasakan kebahagiaan dengan Islam, dengan ibadah, dengan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kepada setiap umat adalah hari-hari raya bagi mereka. Ada hal yang sangat berbeda dan sangat jauh perbedaannya, di mana hari rayanya umat Islam Allah jadikan sebagai suatu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hari raya umat yang lainnya adalah sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, hendaklah kita memaknai hari raya Idul Fitri ini dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya seluruh hari adalah id bagi kita semua. Seluruh hari adalah hari raya untuk kita, jika kita tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana salah seorang ulama mengatakan, kulla yaumin la ya'sillaha fihi fahuwa idun. Setiap hari yang di dalamnya kita tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu dinamakan hari raya bagi kita. Jadi hal yang paling penting dalam merayakan hari raya Idul Fitri secara khusus ini, bagaimana kita senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Mungkin kita banyak melihat kaum muslimin di hari raya itu justru mereka berpoya-poya, ataupun ada tabdir memubadirkan harta mereka. Artinya kembali lagi kepada kebiasaan buruknya. Itu suatu bencana, suatu musibah, suatu kesalahan yang mesti kita perbaiki. Karena kita ingin selalu ada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin orang yang melakukan ataupun merayakan hari raya Idul Fitri identik dengan serba mewah ataupun serba baru. Padahal kata Imam Ibnu Rajab telah mengatakan bahwasanya, kata beliau ini, laisal idu liman labisal jadid. Id itu bukan berarti orang yang bajunya baru. Walakinnal id, akan tetapi id ataupun hari raya itu adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu kisah yang sangat unik dan menarik, di mana ketika selesai para sahabat melakukan iktikaf di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara salah satu sahabat justru di penghujung Ramadan ataupun di malam takbiran untuk menghadapi Idul Fitri ini,
dia menangis. Beliau menangis. Kenapa? Karena dalam hatinya ada was-was ataupun takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengungkapkan, siapa yang yakin diterima ibadah saumnya di bulan ini, maka akan aku ucapkan selamat kepadanya. Dan adapun orang yang tidak diterima ibadahnya pada bulan Ramadan ini, maka itu adalah suatu kerugian dan patut diucapkan kepadanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimanapun Id ini adalah hari berbahagia, namun kita memiliki batasan-batasan bahagia yang seperti apa yang harus kita syukuri, bahagia yang seperti apa yang harus kita jalani. Jangan sampai kita dengan ataupun di hari raya Idul Fitri ini kemudian sholat yang biasanya kita disiplin untuk melaksanakannya selama bulan Ramadan, tetapi pada hari raya Idul Fitri di hari pertama di bulan Syawal kita sudah kehilangan sholat berjamaah. Sungguh ini adalah suatu kerugian. Ataupun mungkin kita tidak konsisten dengan kebaikan, tidak istiqomah dengan kebaikan, maka itu bukan dinamakan hari raya ataupun bukan hari berbahagia bagi kita. Karena tadi apa yang dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya semua hari bagi kita seorang muslim, jika tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan hari raya. Dan kenapa setiap hari yang di dalamnya tidak maksiat dinamakan hari raya? Karena kita terbebas dari api neraka. Bukankah tidak ada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita merasa bahagia, selamat daripada api neraka, selamat daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka mari kita mengisi hari raya Idul Fitri dengan senantiasa meminta kepada Allah agar kita konsisten dengan kebaikan yang kita biasakan selama bulan Ramadan ini. Salat berjamaah yang disiplin, mungkin sedekah yang kita lakukan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah untuk senantiasa diistiqomahkan, karena ini menjadi tantangan kita tersendiri, karena banyak sekali budaya-budaya yang tidak baik sehingga kita terbawa dengan arus keburukan-keburukan tersebut. Inilah para ulama yang telah mencontohkan kepada kita. Inilah para sahabat yang telah menggambarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya amalan-amalan kita yang semestinya kita cemaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu siapa yang dipastikan amalan-amalan di bulan Ramadannya ada di dalam penerimaannya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lagi bagi kita kecuali menyadarkan diri kita dengan keimanan sepenuh-penuhnya keimanan, dengan kewaswasan akan amalan-amalan kita yang jika Allah tidak menerimanya. Ini hari raya Id yang sesungguhnya bagaimana Allah melepaskan kita dari dosa-dosa kita semua, merasa bahagia saat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bahagia dengan nilai-nilai duniawi, bukan bahagia dengan nilai-nilai yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Maka rencanakanlah pada hari raya Idul Fitri ini bagaimana kita bisa istiqomah, bisa memiliki azam yang kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, hingga maut menjemput kita, kita berada di atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki, karena Allah telah menyatakan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, lisa'yiha radiyah, mereka akan berbahagia karena amalan-amalan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adanya kesempatan berikutnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan ada dalam qabulnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berharap amalan-amalan yang akan datang kita pun bisa mengambil bagian, kita bisa melaksanakan kembali, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala kebaikan adalah kebaikan selainnya ataupun kebaikan yang selanjutnya. Itulah kenikmatan yang hakiki di hari raya Idul Fitri, di hari raya yang suci ini, kenikmatan berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jauh daripada maksiat,
mengingat segala kebaikan Allah yang diberikan di bulan Ramadan, kita siap untuk melaksanakan dan istiqomah di bulan yang lainnya, di bulan Syawal dan seterusnya, sampai kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi dalam diri kita. Sesungguhnya Allah telah memberikan banyak kenikmatan, kesempatan, peluang, dan dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia adalah ni'matani maghbunun fihi makasirum minan nas. Dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yakni as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu yang luang. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan segala kebaikan, fasilitas yang Allah berikan kepada kita hanyalah untuk melakukan ketaatan, hanyalah untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini banyak kebaikan yang kita biasakan dan kemudian kita lakukan secara istiqomah di bulan-bulan yang lainnya. Kita berharap dan berdoa terus selama 1 tahun ke depan amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima, plus juga kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melakukan Ramadan dan kebaikan di bulan Ramadan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walillahil hamdu wal minnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.